Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Nurdiana dengan nomor pokok mahasiswa 223507090. Di sini saya akan memaparkan temuan-temuan saya dari hasil observasi wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 26 April 2023 di rumah Bapak Enan Suherlan. Bapak Enan Suherlan, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, menggunakan teori politik dalam menjalankan tugasnya. Bapak Enan Suherlan menjelaskan bahwa ia masuk partai pada tahun 2016 setelah persiapan dan membaca persyaratan yang ada. Proses pengkaderan partai melibatkan pendidikan politik, pertemuan, dan pendidikan dasar mengenai politik. Bapak Enan Suherlan merupakan anggota Partai PAN dan menjadi Ketua Karang Taruna serta memiliki pengalaman sebagai Kepala Sekolah Madrasah. Dalam kampanye untuk meraih suara, Bapak Enan Suherlan menggunakan silaturahmi dan media sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat. Ia menekankan pentingnya membangun chemistry dan hubungan fungsional dengan masyarakat, serta menyampaikan visi dan misi politiknya. Dalam hal bantuan pendidikan dan keluarga miskin, Bapak Enan Suherlan menyebutkan bahwa jika ada indikasi penerima manfaat yang tidak memenuhi syarat secara finansial, hal tersebut dapat dilaporkan secara resmi dan tertulis untuk diverifikasi. Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah melabeli rumah warga miskin dengan stiker sebagai upaya identifikasi. Bapak Enan Suherlan berpendapat bahwa bantuan pendidikan seharusnya tepat sasaran dan didasarkan pada data yang ada di Dinsos. Dia juga mengatakan bahwa bantuan pendidikan tingkat SMA dan SMK merupakan kewenangan provinsi, sedangkan bantuan di tingkat SD dan SMP dapat diberikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam hal pinjaman tanpa bunga, Bapak Enan Suherlan menjelaskan bahwa itu adalah salah satu programnya. Dia juga menyebutkan bahwa maraknya pinjaman online membutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bapak Enan Suherlan menyatakan bahwa penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam penggunaan bantuan KIP juga. Dia juga menekankan pentingnya pengabdian masyarakat dalam menjaga lingkungan sebelum mencintai negara. Bapak Enan Suherlan menyukai sistem pemilihan proporsional terbuka karena dianggap lebih adil dan transparan, karena pemilih dapat langsung memilih calonnya. Dia berpendapat bahwa sistem tertutup kurang adil karena orang-orang tidak mengenal calonnya dengan baik. Bapak Enan Suherlan mengatakan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan, seseorang harus memiliki kesiapan dan kekuatan mental, serta berikhtiar dan berserah diri kepada takdir yang dengan niat yang baik. Dengan ini pula, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep perwakilan merujuk pada individu atau kelompok yang berperan sebagai penghubung untuk berbicara, bertindak, dan memperjuangkan hak atas nama pribadi atau kelompok lain. Dalam kajian ilmu politik, terdapat berbagai teori perwakilan politik yang relevan dengan sistem perwakilan politik yang diterapkan. Salah satu teori yang populer adalah teori organ, yang menekankan pada kolektivitas dan kekuasaan lembaga perwakilan yang dipilih. Dalam konteks Indonesia, perwakilan politik melibatkan proses pemilihan dan pencalonan wakil rakyat seperti Pak Enan, yang mewakili masyarakat di Dapil 1. Pak Enan memiliki kepentingan kelompok dan berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui program kerjanya. Dalam teori organ, setelah pemilihan, rakyat tidak campur tangan dalam lembaga perwakilan dan lembaga ini berfungsi sesuai dengan wewenangnya. Namun, teori organ tidak sepenuhnya relevan dengan model perwakilan yang digunakan oleh Pak Enan, karena Pak Enan sendiri memiliki kehendak dan peran aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selanjutnya, terdapat teori mandat yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dalam perwakilan. Pak Enan termasuk dalam teori mandat bebas, di mana ia berdiskusi dengan konstituennya dan menampung aspirasi mereka, tetapi tidak terikat secara penuh terhadap keinginan konstituen. Pak Enan juga bertanggung jawab terhadap masyarakat yang diwakilinya dan bertindak atas nama mereka. Ia memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa intervensi partai politiknya PAN, karena ia sebagai sekretaris PAN Kota Tasikmalaya. Komunikasi terbuka dengan pemilihnya memungkinkan Pak Enan menjadi responsif terhadap masyarakat dan masalah yang dihadapi konstituennya. Pak Enan termasuk dalam delegate representation, di mana ia mewakili kelompoknya tanpa adanya pengaturan yang ketat dari partainya PAN. Gaya bicaranya yang menekankan pada kepentingan konstituen menggambarkan teori mandat bebas yang dianutnya.
Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.